私は王となった。最も強き王。見て、レイ。ああ。私は産み落とされたのか。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Spring 2025 yang berjudul The Beginning After the End, atau dalam bahasa Jepangnya Saki no Osama ni no Medo Jinsei wa Nani wo Suru. Di anime ini menceritakan seorang raja terkuat dalam sejarah yang bernama Gray. Gray juga mempunyai pasukan tak tertandingi dan telah menangkan banyak sekali perang. Namun suatu hari Gray tiba-tiba menemui ajalnya dan bereinkarnasi sebagai bayi tak berdaya bernama Arthur. Di dunia yang baru itu, Arthur mempunyai bakat sihir istimewa dengan berbekal pengetahuan dari dunia sebelumnya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. 私は王となった。 Scene diawali dengan diceritakannya kisah seorang raja terkuat dalam sejarah yang bernama Gray. Tak hanya mempunyai kekuatan yang overpower, sang raja juga mempunyai pasukan tak tertandingi yang mampu meluluhlantahkan kota dengan sekejap mata. Karena banyak korban yang telah ia habisi, Gray pun dikenal sebagai raja yang sadis. Hingga pada suatu hari ia tiba-tiba meninggal dan bereinkarnasi ke tubuh seorang bayi yang baru lahir. Setelah membuka matanya, nampak sepasang pasutri menatapnya dengan penuh cinta. Dan ternyata mereka ialah orang tua Gray di dunia baru ini. Sang ayah yang bernama Ray kemudian memberinya nama Arthur, dan ia tak sabar ingin dipanggil papa. Mendengar hal ini, sang istri yang bernama Alice merasa jika Arthur masih terlalu kecil untuk mengucapkan papa. Melihat hal ini, Gray yang saat ini bernama Arthur jelas saja tak mengetahui siapa mereka. Ia juga bertanya-tanya mengapa mereka mengaku sebagai orang tuanya. Dan pada akhirnya Arthur pun sadar jika ia telah meninggal di kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali ke dunia baru ini. Setelah itu, Arthur masih saja tak percaya karena dulu ia telah mendapatkan banyak sekali kemenangan, namun kini ia malah menjadi bayi yang tak bisa apa-apa. Bahkan untuk bersendawa saja ia harus dibantu kedua orang tuanya. Meski kedua orang tuanya telah merawatnya dengan baik, namun ia merasa tidak puas dengan tubuh bayinya. Setelah mengeluarkan BAB, Arthur pun merasa malu-malu karena tubuhnya saat ini tak sesuai dengan kehendaknya, dan ia juga merasa jika tubuh ini seperti penjara. Hingga pada suatu hari ia menyaksikan hal yang lebih aneh. Di tengah kekaguman itu, Arthur pun sadar jika di dunia ini terdapat kekuatan yang tak ia ketahui. Hal ini tentu saja membuat sang MC tertarik. Setelah itu, nampak sang ayah sedang berburu monster bersama teman-temannya. Dan saat pulang, Ray tak sabar ingin memeluk Arthur. Namun karena tubuhnya terluka, jadi ia akan menyimpan pelukannya untuk nanti. Saat melihat Ray membawa senjata berbahaya seperti itu, Arthur pun bertanya-tanya apakah masyarakat diperbolehkan untuk menyimpan senjata. Dan ia juga tak sabar ingin mendapatkan kekuatannya sendiri. Namun karena tubuhnya saat ini tak mendukung, jadi sang MC hanya bisa menunggu. Meski hari-harinya dipenuhi ketidakbebasan, namun waktu seperti ini tak begitu buruk. Diketahui jika di dunia sebelumnya Arthur tak bisa tidur dengan nyenyak karena ia selalu diserang oleh para pembunuh. Singkat waktu, beberapa bulan pun telah berlalu, dan saat ini Arthur sudah bisa merangkak dan pergi ke arah cermin untuk melihat penampilannya. Setelah terbiasa dengan tubuh kecilnya, Arthur mulai menyelinap keluar dari tempat tidur saat orang tuanya tidak ada.
Ia pergi ke perpustakaan dan mengambil sebuah buku. Setelah membaca buku itu, Arthur pun mengetahui jika benua tempat ia dilahirkan ialah benua yang bernama Dicatchen. Di benua ini terdapat 3 kerajaan. Pertama, kerajaan Delft, yaitu kerajaan para dwarf yang meluas di bawah tanah. Kedua, kerajaan Elenoir, yaitu kerajaan tempat para elf yang ada jauh di dalam hutan. Kemudian kerajaan Sapin, yaitu tempat ia berada saat ini. Kerajaan ini adalah kerajaan para manusia yang penduduknya sangat banyak. Sama seperti negaranya, kerajaan ini juga menganut sistem monarki. Dan yang membedakannya cuma satu, yaitu tahta kerajaan di sini hanya diturunkan berdasarkan keturunan dan bukan suatu hal yang bisa direbut oleh orang lain. Dan dibandingkan dunianya sebelumnya, dunia ini bisa disebut masih dalam tahap perkembangan. Satu alasan yang membuat teknologi tak mengalami kemajuan, seperti yang ditulis di buku ini, yaitu sihir. Di dunia ini ada kekuatan yang disebut mana, dan kekuatan yang mengendalikan mana biasanya adalah warisan keturunan. 1 dari 100 orang memiliki kemungkinan dilahirkan dengan bakat ini. Kayu. Dan dalam penggunaan mana, jika dibagi secara besar ada 2 cara, yaitu augmenter dan conjurer. Augmenter adalah penguat fisik dengan menggunakan mana. Mereka memiliki kekuatan yang besar, perlindungan dan kelincahan. Sedangkan conjurer itu melepaskan mana keluar dan dikendalikan sesuai kemampuan kita. Dan setelah melihat kekuatan sang ibu, yaitu healer, Arthur pun merasa pasti ada pengecualian untuk segalanya. Mana no sousa no kaname to naru no ga mana koa de aru. Diketahui jika terbangkit sebagai seorang penyihir dan mampu mengumpulkan mana yang tertidur dalam tubuh di satu lokasi, mulai masa remaja awal sampai akhir remaja, maka orang tersebut bisa menjadi penyihir dengan menciptakan mana core. MC juga menyadari jika konsep ini sama seperti Ki di dunia asalnya, dan ia merasa ragu apakah pengetahuan tentang Ki bisa menjadi senjata di dunia baru ini. Namun sesaat kemudian, これは見つけた。あら？ Arthur awalnya berpikir jika ibunya menyadari apa yang sedang ia lakukan. Namun ternyata Alice hanya menyadari jika Arthur telah buang air besar. Dan saat Alice akan mengganti popoknya, Arthur pun kembali frustasi dengan tubuh bayinya yang terasa seperti penjara. Dan oleh karena itu ia harus segera mendapatkan kekuatan ini. Singkat waktu saat Arthur berumur 2 tahun, sang ibu merasa jika dia merupakan anak baik yang dipenuhi rasa ingin tahu. Namun meski begitu, entah mengapa mereka belum pernah melihat dia tersenyum. Di luar rumah nampak sang ayah sedang mengajari Arthur berpedang. Namun tak lama kemudian Alice datang dan dia nampak marah karena Ray malah mengajarinya ilmu berpedang. Padahal sang anak baru bisa berjalan. Setelah itu nampak Alice mengajak Arthur jalan-jalan di pasar. Ia pun baru menyadari jika sang anak terlihat senang setiap datang ke tempat ini. Dan ternyata Arthur sangat antusias karena tempat ini adalah tempat penting yang bisa digunakan untuk belajar. Dia bisa mengukur kemampuan teknologi negeri ini dan jenis dan kualitas senjatanya. Tak hanya itu, sang MC juga baru melihat barang-barang yang tidak ada di kehidupan sebelumnya. Dan yang terpenting, pengalaman terbaiknya yaitu bisa melihat ilmu sihir secara langsung. Dalam perjalanan pulang, Arthur pun merasa jika pasutri ini telah merawatnya dengan sangat baik. Diketahui jika di kehidupan sebelumnya, Arthur atau Raja Grey merupakan anak panti asuhan. Kehidupannya sekarang berubah karena dia memiliki kedua orang tua, dan ia tak membenci kehangatan yang seperti ini. Setelah itu nampak Arthur sedang melihat sang ayah yang sedang melakukan latihan. Melihat Arthur sangat antusias melihat ayahnya, Alice pun datang dan berkata jika papa akan melakukan gerakan yang keren. Melihat hal ini, Arthur pun sadar jika ayahnya merupakan augmenter. Karena tak ingin diam terus-terusan, sang MC pun juga akan melakukan latihan. Sayangnya Alice mengajaknya untuk tidur siang. Arthur yang belum menyerah pun menunjuk tangannya ke arah rak, seakan memberitahukan jika dirinya ingin membaca buku. Awalnya sang ibu menolak permintaan anaknya, namun saat Arthur memohon sambil memperlihatkan ekspresinya yang lucu, pada akhirnya Alice pun mengizinkannya untuk
membaca buku sebentar. Setelah sang ibu pergi, nampak Arthur akan memperlihatkan pengalaman serta pengetahuan yang ia dapat dalam 2 tahun ini. Diketahui jika sang MC sedang melakukan latihan menggunakan mana core dan mengumpulkannya dalam satu titik. Mana core merupakan pecahan mana yang tertidur di dalam tubuh. Meski proses ini cukup membingungkan, namun akhirnya kerja keras Arthur membuahkan hasil. Dan sesaat kemudian, 最後の一か melihat ledakan yang sangat dahsyat itu, sontak membuat mereka merasa khawatir kepada Arthur yang saat ini sedang berada di dalam. Dan tanpa pikir panjang mereka langsung masuk ke dalam rumah. Namun sesaat kemudian mereka nampak terkejut saat melihat Arthur sudah bisa menggunakan mana core. Padahal umurnya baru menginjak 3 tahun. Sedangkan Arthur merasa senang karena kegiatan belajarnya selama ini telah membuahkan hasil. Dan ini telah menjadi langkah terbesarnya. Namun secara tiba-tiba, 油断した beruntung orang tuanya dengan sigap menolong Arthur. Melihat hal ini, sang MC pun sadar jika tugas orang tua ialah melindungi anaknya agar selamat. Namun saat melihat mereka menangis, Arthur pun bertanya-tanya mengapa mereka menangis padahal tugasnya telah berhasil. Dan Arthur pun tak mengerti, sekalipun ia sudah mempelajari buku yang ada di dunia ini. Dan di kehidupan sebelumnya ia juga tak mengetahuinya. Scene kemudian berpindah ke masa lalu sang MC. Saat itu ia akan menghukum seseorang yang mencoba membunuhnya. Dan berdasarkan hukum yang berlaku, para dewan pun akan memberinya pengampunan. Namun dengan syarat keluarganya yang akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal itu tentu saja pria itu menolak. Dan ia rela mendapatkan dosa yang setimpal. Tapi biarkan anak dan istrinya untuk hidup. Bahkan ia sampai bersujud meminta tolong agar sang raja mengampuni mereka. Namun sesaat kemudian, お助けください。 sayangnya usaha pria itu sia-sia karena sang raja sendirilah yang telah menghukum mereka. Meski hal ini sangat menyakitkan, namun pria itu tetap berterima kasih kepada raja. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Nampak Ray dengan bangga memberikan sarung tangannya kepada Arthur yang sekarang sudah berumur 4 tahun. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika sarung tangan itu merupakan senjata yang dipakai Ray saat bertarung. Sayangnya Arthur menolak hadiah itu karena dirinya lebih memilih pedang. Dan sesaat kemudian mereka pun melakukan latihan tanding. Doa, Papa. Setelah itu sang ayah pun memutuskan untuk mencarikannya guru. Namun Alice menolak dan meminta Ray saja yang melatihnya. Awalnya Ray merencanakan hal itu, namun masalahnya bakat milik Arthur sangat luar biasa, jadi dia harus belajar dengan guru yang pantas. Meski Ray sudah menceritakan kekuatan Arthur yang sebenarnya, namun tetap saja sang ibu terus-terusan menolak. Ia tak ingin anak imutnya tinggal sendiri di kota yang jauh. Melihat mereka terus-terusan berdebat, Arthur pun pada akhirnya memberikan solusi. Dan ternyata sang MC minta mereka untuk ikut pindah bersama ke kota. Dan saat mendengar hal ini mereka pun nampak senang dan menganggap jika Arthur merupakan anak yang jenius. Meski mereka sangat berisi akan hal ini, namun Arthur merasa senang. Setelah itu nampak mereka akan berangkat ke kota. Tak hanya mereka bertiga, bahkan teman-teman Ray juga akan ikut. Diketahui jika mereka adalah kelompok yang bernama Twin Horn. Kelompok ini merupakan kelompok Alice dan Ray waktu dulu. Biar gampang, Mimin akan memperkenalkan mereka satu persatu. Mulai dari Adam Krantz, Angela Rose, 息ができん Durden Walker, Jasmine Flamesworth, dan Helen Sard. Setelah Arthur berkenalan dengan kelompok itu, pada akhirnya mereka pun akan berangkat. Melihat kendaraan yang mereka pakai, Arthur pun merasa jika transportasi ini sangat primitif, berbeda dengan dunia sebelumnya yang memakai kendaraan modern. Namun meski begitu, ini tak terlalu buruk bagi sang MC. Diketahui jika mereka akan menuju ke kota yang bernama Sirus. Namun saat di perjalanan, ada masalah yang harus mereka hadapi. Dan ternyata mereka akan diserang oleh sekelompok monster. Namun sesaat kemudian,
Melihat mereka bertarung, Arthur pun sadar jika Adam, Helen serta Jasmine adalah augmenter, sedangkan Angela dan Durden merupakan conjurer. Pada malam harinya nampak mereka sedang makan bersama. Namun sesaat kemudian Arthur merasa heran kenapa ibunya merasa kenyang padahal dia baru makan sedikit. Setelah itu saat melihat tangan Ray terluka, nampak Alice langsung sigap mengobatinya. Namun saat melakukan hal itu nampak teman-teman yang lain langsung waspada. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika Alice memiliki kekuatan penyembuhan atau bisa disebut pengguna sihir spesial yang bernama Emitter, mereka sangat langka dan tak dianjurkan menggunakan kekuatan itu di hadapan orang karena takut mereka akan diincar. Dan karena alasan itu, Alice dan Ray memutuskan untuk tinggal di hutan. Setelah itu karena Adam ingin menggerakkan badannya sebelum tidur, ia pun meminta izin kepada Ray untuk meminjam Arthur. Dan ternyata mereka akan melakukan latih tanding. Dan saat melihat Adam, Arthur pun sadar jika dia tak berniat untuk menahan diri. Dan sesaat kemudian meski Arthur mampu mengimbangi Adam, tapi sayang karena tubuhnya masih kecil, ia pun terhempas. Beruntung sesaat kemudian dia ditolong oleh Angela. Melihat hal ini mereka pun memarahi Adam dan berkata jika dia terlalu berlebihan. Namun Adam membela dan menjawab jika Arthur merupakan seorang monster kecil. Setelah itu nampak Jasmine menemui Arthur dan menanyakan bagaimana dia melakukan gerakan itu. Karena Jasmine tak ingin menyerah sampai keinginannya terwujud, pada akhirnya Arthur pun akan mengajarinya. Setelah itu perjalanan mereka pun berlanjut. Tak hanya melakukan perjalanan biasa, Arthur juga diajarkan beberapa hal oleh mereka. Mulai dari menggunakan tombak, panah, push up bareng saya, dan tak lupa ia mengajari Jasmine melakukan gerakan sebelumnya. Singkat waktu setelah beberapa hari, nampak Jasmine memberikan hadiah kepada Arthur. Hadiah ini juga sebagai rasa terima kasih karena Arthur telah mengajarinya. Melihat sikapnya, Arthur pun sadar jika Jasmine menyukainya. Diketahui jika hadiah yang diberikan Jasmine bukanlah belati biasa, karena di belati itu tersimpan benang yang cukup panjang. Setelah itu mereka pun akan melanjutkan perjalanannya. Namun saat berangkat Alice akan mau muntah. Melihat Arthur khawatir, sang ibu pun memberitahukan jika ia baik-baik saja. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Namun saat di perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Jumlah bandit sangat banyak dan mereka telah terkepung. Pemimpin para bandit kemudian meminta bawahannya untuk membiarkan wanita dan anak-anak hidup dan jangan melukai mereka agar harganya tidak turun. Melihat kehadiran para bandit, Arthur pun sadar jika sampah seperti mereka selalu ada di dunia manapun. Melihat mereka mulai menyerang, sang ibu pun menenangkan Arthur karena semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kemampuan individu mereka lebih unggul, sayangnya saat ini mereka kalah jumlah. Tak lama kemudian nampak Ray terhempas. Melihat hal ini Alice pun akan mengobatinya, namun Ray menolak karena luka seperti ini bukan apa-apa dan akan lebih berbahaya jika kekuatan Alice diketahui. Setelah itu Ray pun meminta Arthur untuk membawa ibunya pergi. Meski Arthur ingin membantu karena ia mempunyai kekuatan, tapi Ray tetap menolak dan meminta Arthur untuk melindungi sang ibu dan kekuatannya itu. Dan ternyata ada bayi di dalam perut Alice. Mendengar hal ini Arthur pun sadar mengapa akhir-akhir ini ibunya bersikap aneh. Menyadari hal ini Arthur pun menyanggupi permintaan sang ayah. Dan sesaat kemudian melihat Arthur dan Alice kabur, para bandit pun akan menghadangnya. Tapi tentu saja anggota Twin Horn tak akan membiarkan hal itu. Di tengah mereka yang sedang berlari, Arthur pun tak habis pikir karena ia yang sudah merenggut banyak nyawa malah melarikan diri agar selamat. Dan ia pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut karma. Sayangnya di tengah pelarian mereka, nampak seorang bandit datang menghadang. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
Meski berusaha menolong Arthur, sayangnya usaha mereka sudah terlambat. Di tengah Arthur yang akan jatuh ke jurang, yang merasakan perasaan yang aneh. Ia mulai mengerti permohonan dari pria itu dan alasan kedua orang tuanya menangis. Nampak sang MC meneteskan air mata karena dirinya ingin menjadi seorang kakak. Setelah itu nampak sang MC tersadar di tengah hutan yang gelap, dan sesaat kemudian nampak monster menyeramkan datang menghampirinya. Ohayo, Asa.